Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Hamid Hasan, spesialis patologi anatomi, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh. Sebagai dokter ahli pertama, di sini saya akan membawakan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Standarisasi Prosedur Pengambilan dan Pengawetan Jaringan di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Banda Aceh. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Dr. Muhammad Nurman Bakti, yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada coach saya, yaitu Ibu Laila Kusmawati, SKM MKes, yang juga telah banyak membantu dalam merancang dan membuat kegiatan aktualisasi ini. Sebagai pendahuluan, ASN atau aparatur sipil negara itu memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu unit penting dalam pelayanan kesehatan adalah laboratorium patologi anatomi yang berfungsi melakukan pemeriksaan jaringan tubuh guna menegakkan diagnosis penyakit, terutama penyakit neoplasma atau keganasan. Patologi anatomi ini, atau yang kita biasa singkat dengan PA, merupakan bagian penting dalam pelayanan diagnostik rumah sakit yang sangat berperan menentukan diagnosis penyakit, terutama pada kasus tumor dan kanker. Proses pengambilan dan pengawetan jaringan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan dari patologi anatomi itu sendiri. Nah, rancangan aktualisasi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum ini adalah melaksanakan aktualisasi dan habituasi di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, penghubung, dan pemersatu bangsa. Selain itu, memiliki tujuan khusus. Pertama, medis mampu meningkatkan pemahaman tenaga medis dan laboratorium terhadap prosedur yang benar. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pelayanan patologi anatomi yang efisien dan sesuai standar mutu. Yang ketiga, menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dan akuntabel antar profesi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Dan yang terakhir adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Selain tujuan umum dan tujuan khusus tersebut, rancangan aktualisasi ini juga diharapkan memiliki manfaat. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, dapat menjamin kualitas dan keamanan spesimen jaringan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan etika profesi, meningkatkan efisiensi dan konsistensi proses laboratorium, dan yang terakhir, manfaat yang ditimbulkan juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar unit yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, baik di lingkungan ruang operasi maupun pada para dokter spesialis yang sedang bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup, di mana rancangan aktualisasi ini berlokasi di lingkungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh. Sebagai kegiatan aktualisasi yang berupa implementasi dari nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk pelaksanaan dan rancangan kegiatan, yang pertama, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara blended learning mulai tanggal 9 September 2025 sampai dengan 5 Desember 2025 dengan pembagian selama 30 hari, yaitu virtual class dan proses pembelajaran via Zoom meeting.
dan 30 hari secara off campus, yaitu secara aktualisasi di unit kerja, dan 3 hari secara klasikal, yaitu evaluasi dan aktualisasi. Nah, untuk rancangan kegiatan itu sendiri, kegiatan dilakukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN tersebut dilakukan dalam kegiatan antara lain: yang pertama, berkonsultasi dengan rekan kerja, mentor, serta pimpinan dari rumah sakit umum daerah Maraksa. Yang kedua, pembuatan SOP. Yang ketiga, penyusunan dokumen. Yang keempat, ada sosialisasi dengan seluruh pegawai, tenaga kesehatan, dan laboratorium. Dan yang terakhir, uji coba dan revisi, di mana dilakukan uji coba dan revisi jika ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam melakukan standarisasi untuk pengawetan dan processing dan jaringan tumor itu sendiri. Nah, kita masuk ke profil Rumah Sakit Umum Daerah Maraksa. Rumah Sakit Umum Daerah Maraksa merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Banda Aceh, berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh. Rumah sakit ini memiliki moto, melayani adalah ibadah, sehat itu anugerah, mencerminkan semangat pelayanan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan profesionalitas. Rumah sakit ini didirikan pada 20 September tahun 1997, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Maraksa telah berkembang menjadi rumah sakit kelas B pendidikan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01.07 Menkes tahun 2022 tanggal 18 Agustus, di mana rumah sakit ini juga berdiri di atas lahan seluas 51.314 meter dengan kapasitas 336 tempat tidur. Saat ini, pelayanan patologi anatomi merupakan pelayanan baru yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Dahulu, pelayanan patologi anatomi dilakukan secara bekerja sama dengan laboratorium luar dengan biaya yang cukup mahal. Nah, sebagai salah satu layanan penunjang diagnostik di rumah sakit, patologi anatomi ini membantu dalam diagnosis penyakit yang membutuhkan pemeriksaan jaringan atau sel, misalnya biopsi, jaringan eksisi, pemeriksaan spesimen bedah, dan lain-lain. Sehingga layanan ini sangat penting untuk memastikan diagnosis yang akurat dan mendukung keputusan terapi dokter. Nah, setelah kita mengenal Rumah Sakit Umum Daerah Maraksa, kita melakukan identifikasi usul, di mana laboratorium patologi anatomi sebagai unit yang berperan penting dalam pelayanan diagnostik penyakit memerlukan standar kerja yang tinggi, ketelitian, dan kepatuhan terhadap prosedur. Di mana beberapa isu yang akan saya identifikasi dalam rancangan aktualisasi ini adalah: yang pertama, tidak optimalnya standarisasi formulir permintaan pemeriksaan patologi anatomi, belum adanya standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan, belum terintegrasinya sistem informasi PA dengan rekam medis elektronik, keterlambatan pengiriman spesimen biopsi dari ruang tindakan ke laboratorium patologi anatomi, dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian kode diagnostik patologi anatomi dengan ICDO. Nah, setelah itu kita melakukan deskripsi isu aktual berdasarkan fakta dan data yang relevan, di mana pada isu aktual tidak optimalnya standarisasi formulir permintaan pemeriksaan. Fakta saat ini formulir permintaan pemeriksaan belum seragam antar unit pengirim, sehingga terjadi kekeliruan identitas pasien dan jenis spesimen. Belum adanya standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan. Pada faktanya, prosedur pengambilan jaringan belum mengacu pada standar patologi anatomi yang menggunakan fiksasi formalin 10% dengan waktu fiksasi minimal 6 jam, yang dapat menyebabkan kualitas preparat menurun jika tidak dilakukan. Nah, yang ketiga, belum terintegrasinya sistem informasi patologi anatomi dengan rekam medis elektronik atau RME, di mana fakta saat ini pelaporan hasil patologi anatomi masih manual dan tidak langsung terhubung ke sistem rekam medis elektronik, yang menyebabkan
menyebabkan keterlambatan dan potensi duplikasi data. Yang keempat, keterlambatan pengiriman spesimen biopsi dari ruang tindakan ke laboratorium patologi anatomi. Pada faktanya, spesimen sering tertahan di ruang tindakan karena tidak adanya sistem logistik dan penanggung jawab pengantaran khusus. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian kode diagnostik patologi anatomi dengan kode ICD-10, di mana kode diagnosis hasil patologi anatomi sering tidak sesuai dengan kode ICD-10, di mana berpengaruh pada klaiman dari rumah sakit ke bagian asuransi rumah sakit. Nah, dari deskripsi isu yang telah saya sampaikan tadi, saya melakukan identifikasi dan penilaian isu aktual dengan menggunakan teknik tapisan, di mana teknik tapisan pertama saya menggunakan teknik AKPL, yaitu aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang sangat dibicarakan. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan isu tersebut dapat dimunculkan inisiatif dan pemecahan masalahnya. Nah, pada teknik tapisan AKPL ini saya membuat penilaian di mana tidak optimalnya standarisasi formulir permintaan pemeriksaan patologi anatomi, belum adanya standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan, belum terintegrasinya sistem informasi patologi anatomi dengan rekam medis elektronik, keterlambatan pengiriman spesimen biopsi dari ruang tindakan ke laboratorium patologi anatomi, dan terakhir ketidaksesuaian kode diagnostik patologi anatomi dengan ICD-10. Saya mendapat total peringkat tertinggi dengan total 20, yaitu belum adanya standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan, diikuti dengan tidak optimalnya standarisasi formulir, dan belum terintegrasinya sistem informasi patologi anatomi dengan rekam medis elektronik dengan total skor 16. Nah, core isu yang terpilih berdasarkan hasil metode AKPL tersebut, kemudian saya analisis. Nah, di sini saya analisis menggunakan teknik tapisan isu USG atau urgency, seriousness, growth, di mana urgensi yaitu seberapa mendesak isu, seriousness yaitu seberapa serius akibatnya, dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan isunya memburuk, di mana penilaian dilakukan menggunakan skala 1-5 dan isu dengan total skor tertinggi akan menjadi prioritas utama untuk penyelesaian, dengan skala 1 yaitu rendah dan 5 yang tinggi. Nah, di sini saya tampilkan teknik tapisan isu metode USG, di mana total skor 14 diduduki peringkat pertama, yaitu belum adanya standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan. Nah, sedangkan di peringkat kedua dengan total skor 12 yaitu belum terintegrasinya sistem informasi patologi anatomi dengan rekam medis elektronik, dan yang terakhir tidak optimalnya standarisasi formulir permintaan patologi anatomi dengan total skor 11 masuk di peringkat ketiga. Nah, dari analisis tapisan metode USG, prioritas isu yang perlu diselesaikan adalah isu tentang belum adanya standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan. Isu ini menjadi prioritas utama karena paling mendesak, di mana jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak luas, tidak hanya pada kualitas hasil pemeriksaan dan keselamatan pasien, tetapi juga pada profesionalitas tenaga medis, reputasi rumah sakit, dan aspek hukum. Kemudian pada teknik isu tapisan USG, saya melakukan analisis fishbone, di mana pada manusia kurangnya pengetahuan tenaga medis dan perawat tentang prosedur fiksasi jaringan, tidak adanya pelatihan khusus pengambilan dan pengawetan jaringan patologi anatomi, kurang koordinasinya antara dokter, operator, dan analis patologi anatomi. Yang kedua, kekurangan dari metode yaitu tidak tersedianya SOP tertulis,
tidak adanya form checklist pengawasan kualitas spesimen, tidak adanya standar waktu pengiriman spesimen. Nah, di material kekurangannya itu bahan atau fiksatif standar, di mana kekurangan formalin netral buffer 10%. Kemudian wadah spesimen tidak sesuai ukuran dan label tidak tahan cairan. Nah, kekurangan dari kebijakan yaitu belum adanya SK Direktur tentang standar operasional, belum adanya regulasi rumah sakit terkait mutu spesimen histopatologi. Nah, di lingkungan kekurangannya adalah kurang koordinasi antar unit dan tidak ada monitoring mutu jaringan dari pengambilan hingga pengolahan. Sementara di anggaran atau dana, belum adanya alokasi khusus untuk bahan fiksatif dan wadah standar, dan dana pelatihan teknis pengambilan jaringan belum disediakan. Nah, di sini saya timbul gagasan kreatif dalam menyelesaikan core issue, di mana sebagai bentuk penerapan gagasan kreatif ini, standarisasi prosedur pengambilan dan pengawetan jaringan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangsa Banda Aceh, saya merancang beberapa kegiatan utama yang saling berkaitan untuk mendukung pencapaian tujuan gagasan tersebut. Yang dirincikan yang pertama, saat berkonsultasi dengan rekan kerja, mentor serta pimpinan rumah sakit daerah bangsa. Yang kedua, pembuatan SOP atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, penyusunan dokumen SOP. Yang keempat, sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait. Dan terakhir, saya akan melakukan uji coba dan merevisi segala kegiatan dan untuk meminimalisir kekurangan atau jika ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah matriks rancangan aktualisasi yang saya buat, di mana yang pertama berkonsultasi dengan rekan kerja mentor dan pimpinan rumah sakit umum daerah bangsa. Di sini keterkaitan substansi mata pelatihan nilai konsep akhlak dari SM kita dapatkan kolaboratif, akuntabel, dan harmonis, di mana sifat ini menunjukkan kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nah, untuk output yang akan saya berikan pada kegiatan ini berupa foto. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini adalah direktur rumah sakit, dokter klinisi, dan juga mentor saya. Nah, untuk potensi konflik kemungkinan bisa terjadi potensi konflik di mana mungkin penyesuaian jadwal yang saling bentrok dengan pada klinisi lain, karena solusinya saya akan menyelaraskan waktu konsultasi dengan jadwal pelayanan para rekan-rekan kerja, mentor, dan pimpinan rumah sakit umum daerah bangsa. Nah, untuk rancangan aktualisasi yang kedua yaitu pembuatan SOP, di mana di sini saya akan berkolaborasi dan melakukan pelayanan akuntabel dan loyal. Nah, di sini saya menunjukkan kerjasama lintas profesi, tanggung jawab, dan loyal untuk kepentingan pelayanan rumah sakit. Nah, untuk output hasil kegiatan ini berupa foto, di mana yang terkait dengan kegiatan ini adalah saya sendiri, dokter klinisi, dan perawat ruang kamar operasi. Berikutnya penyusunan dokumen SOP, di mana di sini dituntut untuk kompeten, akuntabel, dan loyal untuk memastikan prosedur sesuai standar akreditasi rumah sakit dan berbasis ilmiah, di mana output hasil kegiatannya berupa foto dan file dokumen dari Microsoft Word. Nah, di sini yang terkait adalah audit mutu dan rekam medis. Untuk sosialisasi SOP yaitu tujuan yang dimaksud adalah berorientasi pelayanan dan harmonis, di mana saya akan memperkuat komunikasi antar profesi dan keseragaman pelaksanaan pelayanan. Nah, untuk output kegiatan ini berupa foto, sedangkan pihak yang terkait adalah dokter, perawat, unit patologi anatomi, dan ruang operasi. Nah, kemudian yang terakhir untuk uji coba dan revisi SOP, di sini saya menerapkan konsep ASN berakhlak secara lengkap, di mana saya bersama tenaga medis lain mampu menyelesaikan dan menyesuaikan hingga menjalankan SOP dengan kondisi lapangan untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Nah, di mana output hasil kegiatan ini berupa foto. Sekian presentasi rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima
Terima kasih buat semuanya, terutama para mentor dan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.